Oke, baik, sekarang kita masuk ke tata cara berdiskusi dalam e-learning UT ya. Jadi ada sebagian mahasiswa atau mahasiswa yang mengikuti Tuton ya, yang mengikuti Tuton. Nah, di sini kita ada tata cara berdiskusi dengan e-learning di dalam Moodle. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana sih cara berdiskusi? Mungkin teman-teman juga ada yang belum pernah mengikuti Tuton sama sekali karena tidak tahu caranya. Nah, pertama kita itu harus oke, baik. Ini adalah yang harus kita capai dalam materi ini, yaitu mahasiswa dari mendengarkan materi ini nanti agar lebih aktif dalam berdiskusi di dalam tutonnya. Karena kalau selama ini tuton hanya berdiskusi, hanya menjawab satu kali, tetapi tidak ada feedback dalam diskusi-diskusi mahasiswa yang lainnya. Nah, yang selanjutnya agar mahasiswa bisa mengemukakan pemikirannya terkait dengan materi yang diberikan. Jangan sampai nanti materi yang diberikan apa atau apa yang diminta oleh tutornya terus jawabnya juga beda gitu ya. Jadi ini nanti akan berpengaruh terhadap nilai mahasiswa sekalian. Nah, nilai diskusi itu berpengaruh atau berkontribusi 30% dari rata-rata nilai diskusi 1 sampai dengan diskusi 8. Karena kita ada 8 sesi, jadi ada 8 diskusi. Nah, ini mahasiswa harus mengikuti diskusi 1 sampai diskusi 8. Next. Ini bisa nggak? Oke, cara melakukan diskusi pada tutorial online Universitas Terbuka dapat dilihat di laman www di YouTube yang ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa menerima materinya, nanti Bapak Ibu bisa buka di YouTube-nya bagaimana sih cara melakukan diskusi pada tutorial online-nya. Cara melakukannya, oke, next. Kita buka dulu ya, mungkin kita masuk dulu ke kelas mata kuliah Tuton Anda, misalnya masuk lewat usernya pakai NIM, terus sandinya pakai tanggal lahir ya, tanggal lahir, lalu masuk, nanti pilih dashboardnya ada beberapa mata kuliah, lalu masuk ke mata kuliahnya salah satu yang mau diikuti. Next. Oke, di situ kan setelah kita buka mata kuliahnya, misalnya salah satu mata kuliahnya, lalu di sana tertera ada diskusi 1 sampai diskusi 8. Nah, diskusi akan dibuka sesuai dengan inisiasinya atau minggunya ya. Jadi kalau misalnya minggu pertama maka kita mengikuti diskusi 1 gitu ya. Diskusi 1. Nah, klik aktivitas diskusinya, lalu sebelum mengklik diskusi itu biasanya harus mengisi kehadiran dulu ya. Jadi mengisi kehadiran dulu baru bisa mengklik diskusinya. Kalau selesai itu langsung diklik diskusi ya. Next. Oke. Nah, di sini ini tampilan ketika kita sudah klik ya. Jadi di situ ada perintah tugasnya atau perintah apa yang harus kita diskusikan ya, tema-tema diskusinya. Baca dulu petunjuk dari tutornya. Mau ngapain gitu ya, atau kalau dia minta diberikan contoh, kita sebutkan contohnya. Kalau dia minta pendapat tentang definisi sesuatu tema atau topik harus dijelaskan ya. Jadi harus dibaca dulu itunya, temanya atau petunjuknya, baru menjawab diskusinya. Jangan sampai nanti yang diminta apa dijawab apa gitu ya. Itu berpengaruh pada nilai juga. Dan juga nilai diskusinya jangan plagiat seperti yang disampaikan oleh Pak Redi tadi. Kita tidak boleh plagiat meskipun ngambil dari Google, tapi harus ada analisis tersendiri gitu ya. Tidak boleh langsung kopas atau copy paste dari Google atau dari link-link yang lain ya. Oke, next. Nah, di sini ya, ini apabila next, coba next lagi. Oke, klik. Nah, di sini kan nanti di bawahnya itu ada, kalau kita mau menjawab diskusinya itu ada petunjuk ya. Itu yang di tanda panah kuning, klik untuk menjawab diskusi. Nanti di situ next, coba next. Nah, di sini ini muncul seperti ini ya bentuknya. Lalu Anda boleh memasukkan, teman-teman memasukkan
subjeknya. Misalnya kalau diskusi 1, masukkan diskusi 1. Ya, kalau misalnya diskusi 2, subjeknya diisikan diskusi 2. Oke, next coba. Next. Oke, diisi subjeknya ya. Lalu terus. Oke, nah setelah mengisi subjeknya, nanti isikan jawabannya di bawah ya. Diisikan kalau misalnya dia bentuk file, nanti ada caranya bagaimana mengambil filenya. Kalau dia dalam bentuk dia langsung menjawab, isikan saja jawaban di kolom yang ada ini. Next coba. Oke, nah ini ya, next lagi. Oke, nah di sini ya, kalau misalnya untuk kirim dalam bentuk file, misalnya Bapak Ibu membuat jawabannya atau diskusinya itu dalam bentuk file, lalu klik di sini. Di sini kan ada bentuk seperti lembaran ya. Nah, ini yang di tanda panah kuning ini, lalu klik untuk kirim file. Next lagi Mas, coba. Oke, nah di sini browse ya. Dia mencari file di mana file tersebut Bapak Ibu simpan ya. Nanti coba diklik lagi. Nah, ini sudah kita menemukan ketika kita klik browse-nya, lalu dia akan keluar seperti ini, di mana dokumen tersebut kita simpan. Nah, lalu klik untuk upload file ya. Upload file di sini. Nah, ini sudah masuk. Jika sudah ada isinya seperti ini ya, berarti filenya sudah berhasil di-upload. Nah, next lagi. Lalu klik untuk mengirim diskusinya. Oke, klik lanjut, lalu nanti akan selesai ya. Anda selesai mengirim diskusi. Nanti kelihatan di sana. Jadi ada keterangan bahwa ada diskusi satunya sudah muncul atau rediskusinya. Nah, diskusi dengan bentuk single diskusi. Nah, ini ya. Jadi kita baca dulu perintahnya apa, yang dimintanya apa gitu ya. Nanti terus next. Oke, silahkan tuliskan jawabannya di sini. Nih langsung menulis ya. Kalau tadi kita menggunakan file, nah di sini kita menuliskan langsung ya. Lalu ketika kita sudah rasa cukup jawabannya, lalu kita post to forum ya. Post to forum nanti next, coba next. Oke, kelihatannya seperti ini ya. Nanti nama mahasiswa akan keluar dan jawabannya pun akan keluar ya. Oke, next. Nah, untuk cara menjawab diskusi di tutorial online Universitas Terbuka, bisa juga Bapak Ibu melihatnya di link YouTube tersebut ya. Untuk cara mengerjakan tutornya juga ada. Nah, di sini ya. Nah, terus tambahannya ya, jika misalnya kita memberitahukan tutornya bahwa diskusi kita belum dinilai misalnya gitu ya, di chat. Ada kolom chatnya, nanti ada kolom chat di dalam e-learning tersebut, lalu chat ya, sebutkan mata kuliah apa, kodenya berapa, terus diskusi berapa yang belum dinilai. Karena tutor biasanya mengampu lebih dari satu mata kuliah. Nanti kalau misalnya teman-teman misalnya hanya menyampaikan bahwa diskusi belum dinilai gitu ya, nah tutornya tidak tahu Bapak Ibu itu mahasiswa dalam mata kuliah apa gitu ya. Jadi harus disampaikan. Nah, itu ya. Jadi disampaikan mata kuliahnya apa, diskusi berapa yang belum dinilai gitu ya. Nah, mungkin ini saja ya singkat ya tata cara berdiskusi di dalam e-learning ya. Untuk lebih jelasnya tadi ada di YouTube.